students, I would like to explain about to and enough. This is English for 10th grade. Now, the pattern of to and enough. To mean excessively. Jadi to itu berarti sesuatu yang berlebihan, ya. The to clause expresses cause while the infinitive expresses result. Jadi di sini to itu berarti cause, penyebabnya, ya. Sedangkan yang to hanya satu aja ini berarti result, hasilnya, ya. Jadi it is too cold to go swimming. Di sini sebabnya terlalu dingin gitu ya kan. Sehingga alasannya untuk berenang gitu. Hasilnya. Jadi kayak sepertinya dia kayak masih berpikir karena terlalu dingin, seperti itu. And the example next is my grandfather is too old to drive. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kakek saya terlalu tua untuk mengendarai, ya kan? Nah, di sini kalian lihat bahwa too old to drive. Too old di sini cause dan to drive itu resultnya, ya. Seperti itu. Mrs. Nina explain too fast. Nah, ini ya. Bu Nina menjelaskannya terlalu cepat, too fast. Seperti itu. And then avoid using to instead of very when there is no clause of result. This day is very hot. Nah, ini. Yang benar ini ya. Kalau misalkan ini kamu nggak usah pakai to kalau udah ada kata very. Jangan pakai to gitu. Jadi hanya satu aja ya. Seperti itu. Maksudnya misalkan kalian pakai kata this tea is too hot, tuh nggak usah. Jadi this tea is very hot gitu ya. Next. Oke. Nah, di sini kalian too itu bisa diikuti too much or too many. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa to has a negative meaning, memiliki makna yang negatif. We use it to say that something is more than enough or more than necessary, ya, lebih dari cukup, seperti itu. Rumus di sini adalah to plus adjective or adverb plus to infinitive plus for plus noun. Nah, jadi di sini penggunaan to itu bisa memakai kata to yang diikuti for atau juga bisa pakai to aja, ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa to itu bisa diikuti adjective atau adverb. Nah, apa bedanya adjective atau adverb? Ada yang tahu bedanya? Nah, bedanya itu kalau adjective adalah kata sifat, ya. Kalau adverb adalah kata keterangan. Jadi to itu bisa diikuti dengan kata adjective, kata sifat, atau to bisa diikuti juga dengan kata keterangan. Seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini. You are too young to apply for this position. Nah, ini ya. You are too young. Nah, di sini too, ini adalah adjective, kata sifat. Berarti adalah kalimat di sini diikuti dengan kalimat kata sifat gitu. To dengan kata sifat. You are too young to apply for this position. Nah, kalau yang ini, we get there too early for the beginning of the ceremony and got really bored. Nah, di sini jelas bahwa dia diikuti adverb gitu, kata keterangan. Early, ya. Seperti itu. Jadi, bahwa kalau to bisa diikuti adjective dan bisa diikuti adverb. Nah, ini bisa pakai for. Sedangkan di sini dia memakai to, ya. Nih. You are too young to stay out late without your parents. Gitu, ya kan? He got to the station too late to catch the train. Nah, jadi contoh yang pertama, kamu lihat bahwa di sini you are too young. Nah, kamu terlalu muda untuk jauh-jauh gitu, tinggal jauh tanpa orang tua. He got to the station too late to catch the train. Dia tiba di stasiunnya terlambat gitu, sangat terlambat sehingga nggak dapat kereta gitu. Seperti itu ya. Next. Oke, to plus for something to. Nah, ini tadi yang diikuti itu ya, Mas ya. This exercise is too difficult for me to do. Nah, bisa pakai for juga bisa pakai to, ini di-combine ya, bisa seperti itu. Dan kemudian to diikuti much itu untuk yang uncountable noun, untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan to with many itu untuk yang bisa dihitung ya, countable. Nah, contohnya misalkan too much. There is too much sugar in this cake. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita lihat bahwa ada terlalu banyak gula di kue ini gitu. Berarti terlalu banyak gula ya.
uncountable ya, karena sugar. Nah, kalau di sini too many itu adalah countable, bisa dihitung. There were already too many people in the club, so we were allowed to get in. Nah, ini ya. Ada banyak orang ya di klub itu sehingga kita tidak diizinkan masuk gitu. Karena ini bisa dihitung sih sebenarnya karena people ya. Ini. Next. Okay, we will talk about enough. So, tadi kita itu adalah negatif dan sekarang enough itu adalah positif ya. Enough has positive meaning. We use it to say that there is as much or something as we want or need. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa dipakai adjective, bisa pakai verb. Enough to infinitive. I'm old enough to know what is best for me. Nah, gitu ya. Saya cukup berusia atau saya cukup tua untuk mengetahui yang terbaik untuk saya. Seperti itu. Enough plus noun plus to infinitive. Nah, enough juga bisa diikuti kata benda ya, noun. There's enough money in my savings account to buy new furniture. Ini dia bisa pakai enough ya, enough money. Nah, biasanya kadang kalau misalkan diikuti noun, enough-nya di depan ya. Kalau diikuti adjective or adverb, enough-nya di setelahnya. Oke? Contohnya seperti ini. Tadi kita bahas ya yang tentang noun juga. Enough ya, or adjective means sufficient ya, cukup. It can be used before or after countable noun or non-countable noun. Jadi dia bisa diikuti kalau pakai benda itu di depannya gini ya. Tapi kalau pakai adjective or adverb dia di belakangnya. Nih. We have enough tickets. Nah, kita memiliki cukup tiket. There's room enough for 5 people. Ruangan ini cukup untuk 5 orang. Nah, ini enough-nya kadang bisa di depan, bisa di belakang ya. Ini it can be used before or after countable noun or non-countable noun, seperti itu. Tapi biasanya nih kalau noun bisa di depan, bisa di belakang ya, sesuai kalian. Nah, enough or adverb ya, kalau dia pakai adjective atau adverb biasanya di setelahnya. It's warm enough to go swimming. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah exercise buat kalian untuk latihan. Di sini ada 5 sentence ya, ada 5 kalimat di sini. Di sini juga ada optionnya 5. Kalian tinggal match ya, yang ada di kiri dengan yang sebelahnya kanannya left. Contohnya, yang pertama, number 1. Don't you think it's warm enough to go swimming? Nah, kalian bisa pilih nih, misalkan apa ini? Well, I agree with you. No, it's very hot outside. Thank you. But I'm going to be 20 tomorrow. Nah, itu ya. Nanti ini, this car is very small. Nah, kira-kira yang mana nih ya? This car is very small. Mobilnya sangat kecil. Nah, kalian analisa dari jawaban yang ada di sebelah kanannya. Nih, dan satu lagi yang ini. Match the sentence in column A with ones in column B. Nah, kalian match ya yang ada di column B ini. Ini column A-nya. Nih, misalkan, the building's not too tall. Bangunannya tidak terlalu tinggi, gitu kan. Kira-kira yang mana nih? Kalau misalkan, the buildings is not too tall. Tidak terlalu tinggi. Nah, kita yang pakai yang ini, I cannot solve it. I can still drink it. It's cold enough to drink. I can still sleep there. It's clean enough. I can still see its roof. Or ini, I can still drive my car. Nah, itu tadi ya kalian. Coba dianalisa. Miss Maya kasih bonus 1 deh. The building is not too tall. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, the building is not too tall, bangunannya tidak terlalu tinggi, berarti kan gak terlalu tinggi, berarti kita bisa melihat di atasnya kan? Nah, jawaban yang tepat adalah yang ini. I can still see its roof. Oke. Saya masih bisa melihat atapnya gitu, seperti itu. Oke, students, that's all for me. And I hope you understand my explanation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.